Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata yang di Jepang itu untuk kasus Rangkaesa juga sama ya, ada karat di bagian dalam rangka. Namun bedanya karat yang di Rangkaesa Jepang itu kelihatannya tipis ya, nggak separah yang di Indonesia. Ini ada beberapa faktor ya yang harus kita pertimbangkan, harus kita pikirkan juga ya. Ada beberapa faktor yang membuat perbedaan itu terjadi. Bisa jadi orang Jepang itu ngerti ya, dari Honda Jepangnya sudah ngerti. Oh memang karatan ya, tapi mungkin nggak akan menyangka sampai rangkanya patah, sampai rangkanya karat keropos gitu ya, sampai bikin lubang-lubang. Mungkin nggak berpikir seperti itu ya, karena kita tahu sendirilah desainer Jepang sekarang, pembuat motor Jepang sekarang kemampuannya turun drastis ya, nggak sehebat dulu, nggak sepinter dulu. Sekarang itu banyak keputusan desain yang ya bisa dibilang nggak masuk akal lah. Jadi embuh lah bisa sampai naik jadi desainer motor Honda untuk seluruh dunia itu bagaimana. Tapi kok kesannya kualitas kemampuan desainer Honda itu turun. Jadi kalau misalnya dari Hondanya Jepang sana nggak perhitungan, nggak ngerti kondisi Indonesia, itu normal, itu wajar. Ya tentu harus disalahkan ya, desain pabrik kok nggak memikirkan kondisi Indonesia. Kondisi yang membuat beda itu adalah pertama iklim. Faktor cuaca di Indonesia itu yang membuat apa ya, karat itu jauh lebih cepat berkembang, karena situasinya membuat besi memang mudah berkarat karena banyak kandungan air di udara. Terus yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan secara detail, rangkanya beda ya. Jadi kalau yang di Jepang sepertinya bentuknya lebih apa ya, lebih presisi gitu. Jadi rangkanya itu lebih detail, logamnya pun jelas kualitasnya beda. Jadi memang sama-sama nggak dicat, tapi ya karena kualitas catnya beda, maka hasilnya juga kualitas cat. Karena kualitas logamnya beda, maka hasil juga beda. Nah, kualitas besi ini sayangnya sulit ya dinilai secara kasat mata. Jadi ya sulit untuk membedakan ini besinya mudah karatan atau enggak. Ya sama lah seperti tangki bensin ya. Dalam kondisi baru sama-sama bersih, tapi kita bisa lihat ya ada kasus ya, sekarang banyak keluhan tangki itu karatan, bahkan ada yang sangat parah sekali dalaman karatannya. Padahal katanya motor umur sekian bulan gitu ya. Nggak berarti apa motor-motor lain itu bebas dari karat. Tapi kalau dalam setahun aja sudah karatan ya itu jadi masalah, dan banyak yang ngomong gitu, nggak cuma satu orang saja. Jadi dari kasus karatan tangki ini kita bisa tahu lah bahwa kualitas logam itu sekarang sudah beda, dan sepertinya
dari AHM-nya memutuskan untuk menggunakan logam yang lebih mudah berkarat. Nah, sama-sama nggak dicat bagian luarnya, tapi karena cuaca yang lebih merusak logam, terus pemilihan logam yang kualitasnya lebih rendah, membuat motor Honda produksi lokal itu jadi jauh lebih mudah karatan. Dari banyaknya kasus laporan tangki karatan itu bisa jadi indikasi lah bahwa memang terjadi penurunan kualitas, karena ya motor penulis sih Honda Beat ESP ya, bukan ESAP ya, ESP ya, itu tipe mesin, umur 10 tahun, 40.000 km, nggak karatan. Padahal ya bensinnya ya Pertalite, Pertamax, Pertalite, lebih sering Pertalite-nya lah, tapi ya nggak karatan. Bisa dibilang nggak ketok karate sama sekali. Kondisi realnya seperti itu. Nah, ini juga bikin khawatir juga terhadap yang versi non ESAP ya. Jadi yang PCX 160 dan ADV 160. Mungkin Vario 125 juga. Entahlah ya. Jadi ngeri ya kalau ternyata dari Hondanya sendiri memutuskan untuk menggunakan logam yang lebih mudah karatan, karena ya artinya rangka tidak akan bisa bertahan lama. Rangka akan ya cepat rusak, cepat keropos. Mungkin setahun nggak akan kelihatan, tapi 2 tahun itu sepertinya ya. Kalau sudah 2 tahun itu sudah ngeri ya. Jadi kalau umurnya sudah 2 tahun itu jadi apa ya, hal yang wajib diperhatikan oleh pemilik motor Honda. Nah, jadi untuk soal rangka ini ya gimana ya, jelas bahwa dari pabrikan Jepangnya, desainer Jepangnya, maupun yang bertanggung jawab pada produksi buatan lokal ini telah dengan sengaja membuat produknya kualitasnya buruk, dengan memilih bahan yang tipis, bahan yang kalau tipis harusnya milih yang anti karat, tapi ternyata tidak ya, karena ternyata bahannya mudah karatan. Terus metode pengecatan juga harusnya dalamnya juga ikut kecat, tapi entah mengapa kok sengaja pilih metode yang nggak bisa ngecat bagian dalamnya juga, walau diklaim itu sebagai sistem celup. Selain itu juga dari pemilihan tipe catnya ya, tipe cara pengelasannya, harusnya cara pengelasan yang baik itu tidak menghasilkan silikat, tapi yang dilakukan oleh Honda menghasilkan silikat. Harusnya sisa-sisa karat, warna-warna macam-macam aneh-aneh itu dibersihkan dulu, tapi dari yang produksi lokal minim ya, karena yang produksi Jepang sepertinya nggak kelihatan ada kuning-kuning, coklat-coklat. Dari produksi lokalnya ya yang kurang baik. Harusnya semua sisa las, baik dari silikatnya, warna hitam-hitam, coklat-coklat yang ada di rangka, sisa hasil ngelas itu dibersihkan, dibuat sampai putih lagi logamnya. Terus setelah itu untuk pemilihan spakbor ya, karena jelas spakbornya Honda Motormatic ya, PCX 160, ADV 160, Vario 160, dan
ya banyak motor lah ya, itu tidak melindungi rangka dari cipratan air. Hasilnya rangka terus kena cipratan air, air yang mengalir ke bagian bawah akan membuat bagian bawah sangat rentan sekali karatan. Jadi nggak cuma dari ya pemilihan bahan, pilihan metode pengecatan, tapi juga secara desain keseluruhan jelas bahwa sepertinya kok sengaja ya bikin rangka itu mudah karatan. Entah apa maksudnya itu ya. Karena kalau cuma untuk jual rangka itu kejam sekali. Karena rangka yang patah di jalan akan mengakibatkan kecelakaan. Tapi kayaknya baik dari pemerintah pun tidak peduli. Mulai dari yang bawahan sampai yang paling atas sendiri tidak peduli dengan kasus ini. Yes, itulah realitanya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.